Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh hari ini dibuat data lembar kerja baru. Ini di copy saja, klik kanan, setelah di blok, klik kanan, kemudian di copy, kemudian ditaruh di lembar kerja baru ini di blok, kemudian di pastekan untuk lama usaha tani. Kemudian kelompok yang satu lagi itu adalah produksi. Ini produksinya. Ini produksi, kita ambil yang ini di blok bagian atas, klik kanan, kemudian di copy dan kita pindahkan di lembar kerja baru tadi. Nah, ini lembar kerja baru, klik kanan, dipastekan pas di sini. Sudah dapat dua kelompok produksi cabai dengan lama usaha tani. Tetapi yang menjadi sorotan adalah di sini. Lama usaha tani ini tadi dibagi menjadi dua kelompok yang ingin kita bandingkan sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaannya adalah ini nih, disusun hipotesis tadi. Apakah rata-rata produksi pada kelompok usaha tani baru dan kelompok usaha tani lama tidak berbeda dan sebaliknya? Berbedakah atau tidak? Nah, ini kita buat supaya ini kan ada angka 15, 12, 10, ini merupakan angka tahun. Nah, ketentuannya tadi adalah jika usaha tani kurang dari 10 tahun itu disebut lama usaha taninya baru. Jika kurang dari 10 tahun, jika lebih dari 10 tahun atau sama dengan 10 tahun itu disebut sebagai usaha tani lama. Nah, ini kriterianya harus kita tulis dulu, kita ingatkan. Ini satu kriterianya lama usaha tani baru. Yang kedua atau dua usaha tani lama, kriterianya adalah 10. Nah, ini mohon diingat, pada kasus ini kriterianya adalah usaha tani baru itu kurang dari 10 tahun. Usaha tani lama lebih daripada 10 tahun. Nah, sekarang kita jadikan ini data ordinal. Yang lama usaha tani ini menjadikan data ordinal. Untuk menjadikan data ordinal ini dirubah dulu. Yang 15 tahun ini masuk kelompok usaha tani lama. Yang 12 tahun masuk kelompok usaha tani lama. Yang 10 tahun masuk usaha tani kelompok lama. Nah, ini yang 10 tahun, yang 5 tahun masuk kelompok usaha tani baru. Bagaimana caranya? Pada bab 1 analisis deskriptif di bahan ajar atau di buku ajar itu sudah dijelaskan cara pengelompokan. Jadi balik lagi ke materi bab 1 analisis deskriptif untuk membuat kelompoknya. Caranya adalah buat dulu atau dipindah dulu data menjadi data ordinal. Ini data skala dirubah menjadi data ordinal. Caranya transformasi, kemudian klik record into different variable. Nah, ini dapat record into different variable-nya. Diulanglah biar diingat. Kemudian untuk merubahnya adalah membuat kelompok record into different variable. Kemudian ini ada dua variabel masih dalam lambang penggaris. Jadi perhatikan lambang penggaris di sini adalah data interval atau data rasio. Nanti kalau lambangnya balon-balon atau data grafik batang, nah itu bisa ordinal atau data nominal. Ini harus dirubah dulu. Yang kita rubah adalah lama usaha tani. Yang produksi tidak perlu dirubah. Lama usaha tani. Nah, ini lama usaha tani. Jadi kalau di resiplah ini ada dua. Yang kita rubah dalam bentuk kelompok nanti adalah atau dalam bentuk data ordinal adalah lama usaha tani. Beri nama output variabel baru, misalkan lama. Kemudian diberi label lama usaha tani disingkat.
kalau ini diklik change-nya ini atau perubahannya, maka ini akan berubah menjadi yang lama tanda tanya tadi. Nah, setelah itu baru di all and new value-nya variabel lama dirubah menjadi variabel baru. Seperti apa? Kita klik ini. Nah, kliknya di sini ada tulisan all value-nya, di sini ada new value-nya sebelah kirinya dan sebelah kanan untuk yang new value. Di sini ada rank. Tadi ingat kriterianya bahwa usaha tani lama itu dikriteriakan lebih dari 10 tahun. Usaha tani baru dikriteriakan kurang dari 10 tahun. Nah, kalaunya kurang dari 10 tahun, itu di rank ditulis 1 sampai 10. Jadi klik di rank ini 1 sampai 10. Nah, artinya lama usaha taninya adalah 1 sampai 10 dengan kriteria baru nanti. Ini keterangannya adalah 1 sampai 10 itu pada usaha tani baru 1. Pada usaha tani baru yang 1 sampai 10 adalah 1. Kita klik di ini 1. Kemudian all and new-nya ini ada tulisan add, kita add saja, klik. Maaf, menunggu sebentar. Ini sudah masuk di all and new-nya, maka 1 sampai 10 itu berkriteria 1 atau dalam bahasa tulisan baru. Kemudian yang lebih dari 10 itu diisikan pada Higgs-nya ini. Diklik, kemudian ditulis lebih dari 10. Lebih dari 10. Nah, ini kalau lebih dari 10, 11, 12, 13, dan seterusnya untuk lama usaha tani. Yang barunya diberi lambang 2 atau angka 2, kemudian add. Nah, ini sudah berubah. Di atas dari 10 tahun dikatakan tua atau lama. Nah, kemudian continue. Kemudian ini sudah, kemudian oke. Kita lihat hasilnya, perubahannya pada pengelompokan pertama. Ini ada data yang sudah berlambang lama dengan tanda balon. Nah, ini kalau sudah tanda balon berarti sudah terkelompok ke dalam data ordinal atau data nominal. Nanti kita lihat. Ini baru sampai di sini untuk mengelompokkannya. Kemudian di variable view-nya untuk memperbaiki, itu perbaiki data di karakteristiknya. Jadi data di karakteristik di sini harus dirubah pada angka value-nya, definisikan. Artinya mendefinisikan di sini adalah jika disebut 1, maka labelnya adalah lama usaha tani baru. Jika disebut 2, maka lama usaha tani lama. Atau agak susah nih kalau lama usaha tani lama, bahasanya terbolak-bolak. Usaha tani lama. Nah, kayak gitu. Usaha tani lama. Yang ini. Nah, jadi sudah ada 2 terdefinisi di karakteristiknya, lama usaha tani baru dan usaha tani lama. Oke. Di sini sudah terubah. Baik. Sekarang kita cek apakah sudah betul lama usaha taninya berubah. Tadi disebutkan 15 tahun itu adalah berusaha tani lama. Ini kriterianya 2. Kalau diklik 1 dan A value labelnya, itu akan berubah menjadi usaha tani lama. Dan kemudian yang 5 tahun kriterianya itu adalah baru. Maka di sini adalah berubah menjadi usaha tani baru dengan angka 1.
Nah, begitu seterusnya. Jadi sampai di sini sudah terkelompokkan, baru kita lakukan langkah kedua untuk menganalisis UJT secara umum. Kita harus masuk ke ini. Tadi kalau sudah satu melakukan pengelompokan data, kemudian yang kedua adalah praanalisis uji homogenitas dan normalitas, langkah keduanya. Nah, sekarang kita lakukan proses uji homogenitas dan normalitasnya seperti apa. Prosesnya untuk melakukan uji homogenitas dan normalitas, lakukan klik analyze dulu, kemudian ada pilihan deskriptif statistik, kemudian dipilih explore. Setelah dipilih explore, maka ada menu box dialog, kita pilih yang lama usaha tani. Ini tidak dipakai, tetapi yang dipakai adalah produksi. Kita taruh di dependent list-nya. Kemudian yang lama usaha tani sebagai faktor, kita taruh di faktor list-nya. Selanjutnya, coba kita lihat di statistiknya seperti apa. Ada di analisis deskriptif. Jadi dengan standar 95% untuk kebenarannya. Kita oke saja. Kemudian pada bagian plot, ini pada bagian plot, ini yang paling penting untuk menguji homogenitas dan normalitas. Pada bagian plot ini, atau pada bagian plot yang di sini, ini kita klik, ini kuncinya di sini. Histogram, ini sudah ada stem and leaf-nya, kemudian klik histogramnya untuk membuat gambar histogram. Kemudian ini untuk menguji normalitas, normality plot width test. Normality plot width test. Ini. Kemudian yang homogenitas, ini yang di power estimate-nya. Ini ada homogenitas, sprite versus level width level test di power estimasinya ini. Itu untuk yang homogenitasnya. Jadi sudah diklik, ada deskriptifnya di stem and lab dan histogram, kemudian ada normalitas untuk pengujian normalitas, kemudian di power estimate untuk pengujian homogennya. Kemudian continue, setelah continue ada oke kan. Kita lihat oke-nya. Kalau sudah dilihat oke, maka tunggu beberapa saat untuk loading hasil analisisnya atau outputnya. Sambil kita lihat hasil outputnya seperti apa, nanti kita buat kesimpulan homogenitas dan normalitasnya. Agak lama untuk proses analisisnya ini. Baik, sebentar lagi akan keluar hasil. Karena masih di bagian bawah ini ada tulisan running exam-nya. Nah, ini kalau sudah keluar hasilnya seperti ini. Ada beberapa beberapa output yang didapat. Jadi yang pertama adalah ini inputnya. Kalau di buku ajarnya hanya ditampilkan output homogenitas dan normalitas saja. Tetapi kalau yang di sini, ini ada beberapa inputnya secara umum atau secara keseluruhan. Pastikan dulu bahwa N sampel atau N uji atau N atau populasi yang diuji atau sampel yang diuji ini adalah besarnya, karena di data ini, jadi di data dasarnya ini dilatih agribisnis 2021, itu jumlah sampelnya adalah 88. Nah, pastikan di sini jumlah sampelnya adalah 88. Jadi yang berusaha tani barunya ada 45 orang, yang berusaha tani lama itu 43 orang. Nah, dengan persen 100 orang, tidak ada data yang hilang. Berarti ini sudah bagus, terinput semua. 45 dengan 43 itu 88 totalnya. Kemudian ini kalau ingin melihat nilai
input kedua deskriptifnya, nilai mediannya, kemudian nilai variannya berapa, standar deviasi, maksimum produksinya 48. Jadi kalau yang bisa dijelaskan adalah produksi cabai pada usaha tani baru. Jadi kelompok petani usaha petani baru memiliki produksi cabai maksimum atau produksi terbanyak adalah 132 orang. Oh bukan. Jadi produksi maksimum usaha tani baru ini adalah 132 kg. Yang paling rendah adalah 48 kg. Dengan ranknya 84. Kemudian rata-ratanya ini median 87 dan seterusnya untuk membaca. Nah begitu seterusnya untuk ini. Nah yang kita pakai adalah uji normalitasnya. Ini normalitas. Apakah normal atau tidak? Nah yang pembahasan normal dan tidaknya itu pengertiannya tolong dibaca buku-buku statistiknya. Kemudian yang diuji adalah lihat dinilai ini untuk tes normalitinya, lihat nilai signifikannya. Pernyataannya adalah jika nilai signifikan lebih daripada 0,05 itu data normal. Jadi di sini lebih daripada 0,05. Nah ini datanya 0,2 dan di data usaha tani lama 0,2. Itu ada di halaman berapa tuh? Ada halaman 25 kalau tidak salah. Ya di halaman 25. Kemudian tes homogenitas variannya yang dilihat adalah bagian nilai signifikan pada bagian paling bawah. Jadi lihat saja pada bagian bawah nilai signifikan untuk menentukan homogen dan tidaknya. Based on trend mean-nya ini ada 0,637. Signifikan ujinya adalah jika nilai signifikannya lebih besar daripada signifikan 0,05 maka datanya homogen. Nah ini kita lihat nilai signya lebih daripada 0,5. Jadi kalau yang ditulis adalah seperti ini. Coba kita bantu menulis untuk membuat kesimpulan homogenitas dan normalitasnya. Hasil signifikansi itu adalah 0,0 berapa tuh? 0,02, 0,0 atau 0,2. Kemudian ini kita bandingkan dengan signifikannya 0,05. Jika nilai sig lebih besar daripada 0,05 maka normal. Nah ini kan nilainya adalah 0,2 atau 0,2. Nah ini 0,2 itu yang ini tadi, ini 0,2 maka normal. Yang satunya lagi adalah homogen ini untuk homogen. Hasil signifikannya adalah 637. 0,637. 0,637 kita bagi dua layarnya, mudah-mudahan bisa terlihat lah. Nah 637, maka di sini kita tulis signya sama seperti ini tadi, maka nilainya adalah di sini 0,637. Lebih besar daripada 0,5 maka homogen. Nah ini kesimpulannya untuk yang homogenitas.
Jadi lebih besar daripada 0,05. Kalau lebih besar daripada 0,5, coba kita pahami lagi, ini kalimatnya ini 0,357. Lebih besar daripada 0,05. Tandanya maka tanda lebih besar. Jika tanda lebih besar, yang ini berarti ini. Jadi HI kah yang diterima? Apakah HO kah yang diterima? Nah, kalau diterima HO, berdasarkan tanda lebih besar ini, sesuai dengan yang ini, nah ini sesuai dengan yang inilah, ini diberi tanda putih nih, sudah kelihatan. Nah, ini, maka kalau diterima HO yang ini yang kita pakai, rata produksi ketetapannya adalah ini. Rata-rata produksi pada kelompok usaha tani baru dan kelompok usaha tani lama tidak berbeda. Itu kesimpulan akhir hasilnya. Jadi antara yang baru, kelompok usaha tani baru dengan jumlah sampel 45 dan 43 dengan rata-rata produksi 86,20 dan 91,16 ini tidak memberikan pengaruh yang nyata. Artinya tidak memberikan perbedaan yang signifikan. Baik itu petani baru ataupun petani lama, produksinya sama aja di tingkatan 86,20 dan 91,16. Nah, jadi tidak memberikan pengaruh tuh. Artinya hendak kelompok tani baru kah atau kelompok tani lama kah? Sama semua produksinya. Nah, tinggal dilakukan pembahasannya aja lagi.